Terkuak pekerjaan Fauzan Fahmi, 43, pelaku pembunuhan wanita tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Dia adalah tukang jagal hewan, yang memenggal kepala Santi Handiana, 40. Pelaku merupakan teman dekat korban. Saat ditangkap, Fauzan sempat melawan dan terpaksa ditembak kakinya oleh polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi memberikan penjelasan. Dia mengatakan pelaku melawan anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat ditangkap. Ade Ari menyebut Fauzan Fahmi ditangkap di rumahnya di daerah Penjaringan, Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024. FF ini merupakan teman dekat korban usianya 43 tahun, pekerjaan karyawan swasta, katanya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Kemudian dilakukan pengembangan pencarian barang bukti senjata tajam. Dalam pengembangan proses pencarian ini, tersangka FF melakukan upaya penyerangan terhadap petugas. Akhirnya dengan sangat terpaksa petugas melakukan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan, ungkapnya. Akhirnya dengan sangat terpaksa petugas melakukan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan, papar Ade Ari. Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyidik, diduga pelaku membunuh korban dengan memotong kepala korban dengan pisau. Pisau itu biasanya digunakan untuk menyembelih kambing dan sapi. Setelah dipotong, kemudian pelaku membuang jasad korban ke laut dalam karung. Bagian kepalanya dibuang secara terpisah yang akhirnya ditemukan 600 meter dari penemuan awal badannya jenazah ini. Penyidik Jatanras Ditreskrimum PMJ sedang terus melakukan pendalaman untuk mendalami motif atau alasan tersangka melakukan perbuatan yang sangat keji tersebut. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita bernama Sinta Handiana tewas mengenaskan. Tubuhnya terpisah dari kepala, saat ditemukan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024. Warga di tempat Sinta tinggal heboh. Termasuk ketua RT tempat tinggal korban, yakni di Kabupaten Tangerang, Banten. Ketua RT Kelurahan Binong, Kecamatan Curug bernama Muhammad mengaku sempat melihat Sinta Handiana untuk terakhir kalinya. Saat itu, 3 hari sebelum korban tewas, Muhammad masih bertemu Sinta, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Muhammad sempat melihat Sinta berangkat kerja menjelang maghrib. Saat bertemu Sinta, Pak RT tampak tak menangkap gelagat mencurigakan. Terakhir saya lihat korban itu Minggu sore hari, kata Muhammad, pada Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Selama ini Muhammad tahu Sinta bekerja di Jakarta dan selalu pulang ke rumah sekira pukul 6. Perihal pekerjaan korban, Muhammad mengaku tidak tahu rinciannya. Korban itu kerja di Jakarta tapi saya enggak tahu sebagai apa. Cuma memang korban kalau berangkat sore menjelang maghrib. Sekitar jam 6 nanti pulang pagi-pagi, pungkas Muhammad. Terkait sosok korban, Muhammad rupanya mengenal baik keluarga Sinta sejak lama. Diungkap Pak RT, Sinta sudah 3 tahun tinggal di kontrakan RT 03 RW 04 Kelurahan Binong. Namun sebelum tinggal di kontrakan, Sinta sempat menetap bersama suaminya di daerah lain. Pas Sinta sudah menikah, dibawa suaminya. Pas suaminya, Sinta, meninggal, kembali ke sini sekitar 3 tahun lalu dan tinggal di kontrakan dekat sini. Jarak rumah orang tua korban ke kontrakan Sinta kurang lebih 100 meter, cerita Pak RT. Sebelum tahu kabar tewasnya Sinta, Muhammad sempat syok saat diceritakan oleh keluarga korban. Korban semalaman tidak ada kabar dan tak bisa dihubungi keluarga sejak Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Hingga akhirnya, Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024 polisi membawa kabar bahwa Sinta tewas dibunuh. Diwartakan sebelumnya, jasad mayat tanpa kepala ditemukan di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Usai penemuan itu, polisi berhasil menemukan kepala korban yang belakangan diketahui bernama Sinta Handiana. Potongan kepala korban itu ditemukan sejauh 600 meter dari lokasi TKP awal penemuan jasadnya. Berdasarkan hasil autopsi, polisi menemukan sederet luka di tubuh korban, yakni luka sayat di bagian leher korban, hingga luka di bagian perut dan jari-jari korban. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasusnya seraya mencari terduga pelaku pembunuhan.
Polisi menduga kasus penemuan mayat tanpa kepala ini adalah pembunuhan berencana. Nasib pilu yang menimpa Sinta Handiana sontak membuat anak-anaknya nelangsa. Untuk diketahui, Sinta memiliki 4 anak. Status perkawinan Sinta adalah cerai mati dengan suaminya. Hidup sebagai single parent sejak 3 tahun lalu, Sinta kini harus kehilangan nyawanya secara keji. Karenanya, nasib anak-anak Sinta yang kini yatim piatu pun membuat saudaranya ikut merasakan kesedihan. Dalam postingan di akun media sosial korban, ada akun netizen yang mengaku adik ipar Sinta. Sembari bercerita, ia mengaku syok saat mendapatkan telepon dari anak-anak korban. Dari curhatannya kepada sang bibi, anak-anak korban mengaku pilu karena kini berstatus yatim piatu. Mengenang kehidupan keluarganya, Alni menyebut anak-anak korban bernasib malang sejak kecil. Sebab ayah mereka meninggal dunia karena sakit, sementara ibunya tewas dibunuh.